Pemirsa, seorang ibu yang hendak melahirkan dengan kondisi kritis meninggal dunia usai ditolak oleh RSUD Subang, Jawa Barat. Ironisnya, pihak rumah sakit menolak pasien hanya karena alasan belum menerima rujukan dari puskesmas. Kurnaesi, perempuan berusia 39 tahun, warga kampung Citombe, Desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat, meninggal dunia bersama anak yang masih ada di dalam kandungannya. Ironisnya, korban meninggal ketika hendak melahirkan dengan kondisi kritis, namun ditolak oleh RSUD Subang pada 16 Februari 2023 lalu. Kasus tersebut bermula ketika korban memeriksakan diri bersama suaminya ke bidan desa. Hasil pemeriksaan kondisi bayi dan ibu dalam kondisi sehat. Namun setelah 1 jam pemeriksaan, korban tiba-tiba muntah dan kejang-kejang. Korban langsung dibawa ke Puskesmas Tanjung Siang dan dirujuk ke RSUD Subang karena memang kondisinya semakin parah. Suami korban menjelaskan bahwa istrinya diterima oleh IGD RSUD, namun ketika akan masuk ruang ponek untuk mendapatkan tindakan malah ditolak dengan alasan pihak RSUD belum menerima rujukan dari puskesmas. Melihat kondisi korban yang kritis, akhirnya keluarga membawanya ke rumah sakit di Bandung karena di RSUD Subang tidak mendapatkan tindakan. Namun korban akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan. Dan atas peristiwa ini, Kepala Dinas dari Kesehatan Kabupaten Subang menyesalkan penolakan RSUD Subang yang menyebabkan korban hingga meninggal dunia. Duka cita mendalam untuk kejadian ini yang menimpa pada korban dan juga keluarganya. Kita harus tahu atau cari tahu akar permasalahannya agar ini tidak terulang kembali. Dan ini bisa jadi pelajaran bagi kita bersama. Kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut. Sudah terhubung secara daring kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Subang, yaitu Dr. Maksi. Selamat malam, Dr. Maksi. Selamat malam Mbak Putri dan pemirsa TV One yang terhormat. Baik, dokter, kami ingin sekali mengetahui bagaimana kronologi kejadian karena kami mendapatkan 2 versi. Apa yang kami sampaikan di awal tadi merupakan kronologi versi dari korban. Suami korban menjelaskan hal seperti itu. Adanya penolakan karena RSUD mempertanyakan mengenai surat rujukan dari Puskesmas Tanjung Siang. Tapi dari pihak rumah sakit juga memberikan konfirmasi, memberikan keterangan bahwa bukan karena surat rujukan yang menjadi penyebabnya, melainkan karena yang tidak tersedianya ruang UGD ataupun ruang ponek atau juga ruangan nanti tempat pemulihan bagi ibu tersebut setelah dilakukan operasi. Mana yang benar sebenarnya, Dr. Maksi? Ya, baik Mbak Putri, pemirsa TV One, dapat saya jelaskan tadi sepintas kronologi, ada beberapa mungkin yang akan saya klarifikasi karena hasil pertemuan kami dengan pihak RSUD maupun dengan bidan di Puskesmas Tanjung Siang dan bidan desa, ceritanya berawal pada tanggal 16 Februari tahun 2023 itu sekitar pukul 4:30 sore, pasien datang ke bidan desa karena merasa perutnya mules. Karena bidan desa sedang piket di puskesmas, dilakukanlah panggilan telepon dan hanya dalam waktu 5 menit bidan desa sudah tiba di rumah dan langsung memeriksa pasien ibu K ini. Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa memang ibu K ini sedang dalam proses akan melahirkan karena ditemukan pembukaan leher rahim sudah 3 cm. Karena kondisinya kelihatan baik-baik saja, disuruhlah beristirahat di tempat bidan. Tapi 1 jam setelah ada di rumah bidan, tiba-tiba pasien muntah, pecah ketuban, air ketuban keluar dan pingsan. Melihat fenomena ini, bidan desa kaget dan langsung menelepon PONET, Pondok Obstetri Neonatologi Dasar, yang ada di Puskesmas Tanjung Siang. Dan menelepon kira-kira hanya 5 menit berselang, ambulan datang menjemput, dilakukanlah rujukan ke Puskesmas Tanjung Siang. Dalam perjalanan ke Puskesmas, pasien ini muntah lagi dan pingsan lagi. Tapi muntahnya masih muntah biasa. Dilakukanlah infusan pemasangan kateter
dan stabilisasi, dan diputuskan bahwa kondisinya segera harus ditangani oleh rumah sakit di kabupaten karena tidak lagi menjadi kewenangan di Puskesmas Tanjung Siang. Untuk memanfaatkan waktu, memang ada prosedur Mbak Putri bahwa orang yang akan merujuk harus terlebih dahulu memberitahu rumah sakit rujukan terkait data-data dan kondisi pasien yang akan mereka kirim. Sehingga tempat merujuk akan menyediakan segala sesuatunya terkait dengan sumber daya manusianya, ruangan, dan peralatan. Tapi untuk mengefektifkan waktu, sambil menunggu jawaban dari rumah sakit, berangkatlah ambulan ini menuju rumah sakit daerah kita, yaitu Rumah Sakit Cereng. Jawaban memang agak sedikit lambat, Mbak Putri, karena didapatkan jawaban kira-kira 5 menit lagi nyampe rumah sakit. Bahwa jawaban yang dikasih oleh pihak rumah sakit, pasien ini menurut dokter spesialis kebidanan dan kandungan, kondisinya harus mendapatkan pelayanan khusus dan seandainya jika dioperasi, butuh pemulihan di ruangan ICU. Dan kondisi ruangan ICU memang sedang penuh, sehingga disarankan untuk mencari rumah sakit yang lain yang ICU-nya kosong. Karena panik, dihubungi beberapa rumah sakit di sekitar rumah sakit daerah kita. Jawaban yang sama didapatkan bahwa memang tidak tersedia ruangan ICU. Sehingga bidan dalam keadaan panik menelepon dinas kesehatan. Ini bagaimana penyelesaiannya? Saran dari bidan koordinator di dinas kesehatan menyampaikan bahwa demi untuk menyelamatkan nyawa, lanjut aja masuk ke rumah sakit daerah kita. Karena kita kondisinya sudah sangat darurat. Ini singkat cerita, tibalah di UGD, disambut dengan baik oleh petugas di UGD, kemudian dilakukan pemeriksaan, tapi karena kelihatannya ini adalah pasien kebidanan, didorong ke ruangan PONEK, atau Pondok Obstetri Neonatologi Komprehensif. Nah, begitu masuk pintu PONEK, bidan yang sedang piket di sana setengah kaget. Kok tadi kan barusan telepon, kenapa sudah sampai? Ya karena logikanya disangkanya mungkin pasien ini masih di puskesmas, padahal pasien ini sedang kita lakukan konsultasi rujukannya, ini sudah berangkat juga, sehingga pada saat ada berita itu sudah 5 menit lagi dari rumah sakit. Bidan ini menjelaskan bahwa kondisi ibu ini menurut dokter spesialis harus dilakukan tindakan, dalam hal ini mungkin operasi, dan pasca operasi membutuhkan ruang rawat intensif yaitu ICU. Tapi belum selesai menjelaskan semuanya, keluarga karena mungkin panik dan jadi emosi karena seolah-olah ditolak karena dibilang ini penuh, sehingga keluarga itu memutuskan, ayo kita bawa ke Bandung, ya, sehingga Brankar itu ditarik keluar lagi ke ambulan. Pada saat kita ketemu, harusnya memang kata Pak Direktur, harusnya petugas kesehatan itu menarik lagi Mbak Putri, ya, menarik lagi karena ini kita tidak bicara lagi masalah dia ada ICU atau tidak, karena memang idealnya seperti itu, tapi kita harus menyelamatkan nyawanya dulu. Ya. Jangan dibiarkan pasien ini ditransport ke Bandung dalam perjalanan kira-kira membutuhkan waktu 2 jam, tapi dalam kondisi yang sangat tidak mungkin dia akan sampai ke sana dalam waktu 2 jam. Ya. Jadi seperti itu, tapi memang tidak ada namanya karena tidak ada rujukan, itu saya klarifikasi, itu tidak ada dalam pertemuan kita dengan pihak RSUD. Demikian Mbak Putri. Baik, Dokter Maksi, terima kasih sudah memberikan konfirmasinya mengenai kasus ini, karena ini juga bisa menjadi pembelajaran dan juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat, karena memang simpang siur masih yang beredar di masyarakat. Tapi Dokter Maksi, yang namanya penyelamatan darurat kan tidak bisa dilakukan secara ideal, begitu kan? Nah, kalau kemudian hal ini terjadi lagi, karena sangat mungkin hal-hal seperti ini semacamnya terjadi lagi, bagaimana solusinya? Ya, tentunya pertama,
petugas kesehatan harus mempunyai kepekaan emosional. Jadi harus bisa bagaimana menjaga perasaan pasien dan keluarganya. Dalam situasi panik darurat, orang itu kalau walaupun menyampaikan hal yang baik tapi dengan cara yang kurang tepat, bisa salah tangkap dan membuat keputusan yang tidak pas. Dalam hal ini, penjelasan mungkin yang kurang pas oleh bidan yang menerima, keluarga menjadi tersinggung dan menarik pasien itu menuju ke Bandung. Baik. Nah, kalau saya ke depannya nanti, Mbak, artinya kita harus profesional. Yang namanya life saving itu istilahnya tidak ada rotan akar pun jadi. Ya, kalau tidak ada ICU apa boleh buat? Di ruangan biasa yang penting tindakan utama untuk menyelamatkan keadaan daruratnya dilakukan. Baik. Jadi saya kira kita harus merubah mindset orang-orang kesehatan bahwa apa yang dilakukan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, Ya. di mana kita jangan lagi mempersoalkan hal-hal yang sifatnya prosedural, ya hal-hal yang sifatnya administratif, tapi yang paling utama adalah bagaimana nyawa itu diselamatkan. Baik, Dr. Maksi terima kasih sudah hadir secara virtual dalam program kami dan juga menjelaskan duduk permasalahannya ini kepada masyarakat tentunya. Sekali lagi terima kasih, kita harapkan jangan sampai terjadi kembali hal-hal semacam ini. Selamat malam, Dr. Ya, Maksi. Mbak Putri mungkin satu yang saya tambahkan. Silakan, singkat, dokter. Jadi memang kondisi pasien ini tidak baik-baik saja, Mbak Putri, karena memang pertama dia waktu di perjalanan puskesmas dan di rumah bidan dia muntah 2 kali, tapi muntah biasa. Tapi dalam perjalanan dari puskesmas menuju rumah sakit dia muntah 3 kali dan muntahnya muntah darah. Jadi saya pikir ada sesuatu penyakit yang berat memang yang membuat kondisi pasien menjadi sangat kritis. Baik, Dr. Maksi terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga berbagi informasi kepada kami. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali, Dr. Maksi.